Halo semua, selamat datang di materi kru produksi pada mata kuliah pengembangan media video. Pada materi kali ini, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ialah: pertama, setelah mempelajari topik ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan apa itu kru produksi. Kedua, setelah mempelajari topik ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi dan tanggung jawab yang dimiliki oleh kru produksi. Yang ketiga, setelah mempelajari topik ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kode etik yang ada pada kru produksi. Selanjutnya, topik pembahasan pada materi ini ialah apa itu kru produksi, fungsi dan tanggung jawab, dan juga kode etik yang ada pada kru produksi. Apa sih itu kru produksi? Jadi, simpelnya, kru produksi adalah sekelompok orang yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan produksi penyiaran yang memiliki kompetensi pada bidang broadcasting dengan tujuan melakukan produksi sebuah film atau program acara. Kru produksi memiliki fungsi yang sangat krusial karena proses produksi film atau syuting akan menjadi apa dan hasilnya menjadi seperti apa tergantung pada kualitas dari kru produksi ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari divisi-divisi yang ada pada sebuah kru produksi. Yang pertama, ada departemen produksi. Departemen produksi ini berisikan produser, co-produser, produser pendamping, manajer produksi unit, akuntan produksi, manajer produksi, dan asisten produksi. Lalu selanjutnya ada departemen penyutradaraan. Departemen penyutradaraan terdiri dari 2 orang, berisikan sutradara yang bertanggung jawab atas aspek keuangan, logistik, dan pengawasan keseluruhan produksi. Lalu ada astrada atau asisten sutradara yang membantu produser dalam mengelola jalannya produksi dari sebuah acara atau film. Lalu selanjutnya ada departemen artistik. Departemen artistik ini terdiri dari 6 orang, yaitu ada penata artistik, penata konsep, set designer, set dresser, supervisor efek khusus, dan supervisor efek visual. Selanjutnya ada departemen kamera. Di departemen kamera ini terdiri dari 3 orang. Pertama, ada Director of Photography atau DOP yang berfungsi untuk mengoperasikan kamera, mengatur komposisi, dan pencahayaan. Lalu ada asisten kameramen, yaitu membantu kameramen dengan peralatan dan pengaturan kamera. Lalu ada penata lampu yang berfungsi untuk mengatur pencahayaan untuk setiap adegannya. Lalu selanjutnya ada Departemen Suara. Departemen Suara terdiri dari 3 orang, yaitu penata suara yang berfungsi mengatur dan merekam efek suara, musik, sampai dialog. Lalu ada Production Sound Mixer yang berfungsi untuk memonitor, mengatur tingkat suara, dan melakukan mixing suara. Lalu ada Sound Recordist yang berfungsi untuk merekam suara selama proses syuting berlangsung. Lalu selanjutnya ada Departemen Kostum dan Makeup. Departemen Kostum dan Makeup hanya terdiri dari 2, yaitu penata kostum yang berfungsi untuk merancang dan mengatur kostum untuk aktor, lalu ada makeup artist yang menyiapkan makeup untuk aktor. Lalu selanjutnya ada kode etik pada kru produksi. Kode etik adalah sebuah disiplin ilmu yang akan menjadi sebuah acuan dan pedoman manusia dalam mengontrol tingkah laku dan perilaku manusia dalam kehidupan masing-masing individu. Kru produksi tidak luput dari yang namanya kode etik. Di sini kita akan mempelajari kode etik apa saja yang terlibat pada sebuah kru produksi. Yang pertama, ada jujur dalam memprediksi kebutuhan teknis produksi. Yang kedua, menjaga kerjasama dan hormati rekan kerja sesuai dengan kontrak dan hukum yang berlaku. Yang ketiga, menjunjung keilmuan fotografi, sinematografi, dan produksi secara bermartabat. Yang keempat, tidak memprovokasi dan mampu bernegosiasi dengan pimpinan. Yang kelima, memilih tim yang kompeten sesuai dengan deskripsi kerja yang dicantumkan. Lalu yang keenam, tidak menerima atau memberi kompensasi di luar kontrak yang ada. Yang ketujuh, tidak mensabotase upaya produksi pihak lain. Yang kedelapan, tidak mengambil posisi di bawah jabatan yang sudah dimiliki. Setelah mempelajari materi-materi tadi, selanjutnya akan ada kuis yang harus kalian kerjakan. Soal yang pertama adalah, apa tanggung jawab utama dari seorang produser dalam kru produksi? A. Mengarahkan aktor saat syuting. B. Mengatur pencahayaan dan komposisi gambar. C. Mengelola aspek keuangan, logistik, dan pengawasan produksi. Jawaban yang tepat ialah C. Mengelola aspek keuangan, logistik, dan pengawasan produksi. Yang kedua, manakah dari berikut ini merupakan pelanggaran terhadap kode etik kru produksi? A. Menolak menerima hadiah dari pihak luar produksi. B. Memilih anggota tim berdasarkan kompetensi.
C. Melakukan sabotase terhadap hasil kerja kru lain. Jawaban yang tepat ialah C. Melakukan sabotase terhadap hasil kerja kru lain. Yang ketiga, mengapa kejujuran penting dalam memprediksi kebutuhan teknis syuting? A. Agar proses produksi berjalan efisien dan sesuai kebutuhan. B. Untuk meningkatkan jumlah kru. C. Untuk mengurangi beban kerja sutradara. Jawaban yang tepat ialah A. Agar produksi berjalan efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini ialah kode etik grup produksi merupakan pedoman penting yang memastikan setiap individu dalam tim produksi bekerja secara profesional, jujur, dan saling menghormati. Etika ini mencakup kejujuran dalam perencanaan teknis, kerjasama, berdasarkan kontrak dan hukum, dan penghormatan terhadap keilmuan produksi, serta larangan terhadap provokasi sabotase, penyalahgunaan jabatan, dan menerapkan kode etik ini, proses produksi film dapat berjalan secara tertib, bermartabat, dan menghasilkan karya yang berkualitas tinggi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak materi ini. Salam dari saya, Givari Aprilianto. Sampai berjumpa di materi berikutnya.